Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ubedillah. Saya dari Prodi PAI semester 6. Ingin melakukan UAS tentang membuat sebuah video pembelajaran baik di SMP maupun di SMA. Untuk kali ini saya mengambil tema di SMP kelas 8. Nah, untuk pembahasan di kelas 8 itu sendiri, di sini kita membahas tentang surah Ar-Rum ayat 30, surah Az-Zuhruf surat Ibrahim ayat 32, surah Az-Zuhruf ayat 13, dan ada beberapa hadis juga. Nah, untuk kandungan surat Ar-Rum itu sendiri terdapat pada ayat 41 yang berbunyi Zaharal fasadun fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dal ladzi amilul la'allahum yarji'un. Dan telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, dalam hal ini, dalam surat yang dibacakan tadi, bahwasanya Allah telah menciptakan keindahan dalam dunia ini, akan tetapi keindahan itu rusak oleh tangan manusia itu sendiri. Dan ada di sini tafsirannya. Contoh tafsirannya surat Ar-Rum ayat 41, bila pada ayat-ayat sebelumnya Allah menjelaskan sifat buruk orang musyrik yang menuhankan hawa nafsu, melalui ayat ini Allah menegaskan bahwa kerusakan di bumi adalah akibat mempertuhankan hawa nafsu. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Nah, di sini dalam tafsiran ini menjelaskan bahwasannya dalam surat Ar-Rum itu sendiri manusia banyak sekali yang menuhankan dengan hawa nafsu, sehingga hawa nafsu itu sendiri merusak akal pikiran manusia dan juga hati manusia. Nah, di sini ada juga kandungan surat Ibrahim ayat 32. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar. Dan yang artinya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air dari langit, lalu air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu, dan dia juga telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Bahwasanya Allah telah menciptakan berbagai keindahan di dalam dunia ini, baik di laut maupun di darat. Allah turunkan air hujan, lalu Allah tumbuhkan pepohonan untuk menghasilkan sebuah buah yang buah itu bisa dimakan oleh manusia. Dalam tafsiran surat Ibrahim ayat 32, wahai manusia, perhatikan dan renungkanlah bahwa Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dari ketiadaan modal mendahulunya, dan dia pula yang telah menurunkan air hujan dari awan di langit. Kemudian dengan air hujan itu dia menghijaukan bumi, semula mati dengan tumbuhan-tumbuhan yang mengeluarkan berbagai buah. Dalam hal ini, bahwasanya Allah telah menciptakan bumi ini dengan kesempurnaannya, dengan keindahan-keindahannya, dengan segala penciptaannya yang bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya, dalam kandungan surah Az-Zuhruf ayat 13, litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru nikmatan rabbikum idza stawaitum alaihi, yang artinya agar kamu dapat duduk di atas punggungnya, kemudian jika kamu sudah duduk di atas punggungnya, kamu akan mengingat nikmat Tuhanmu dan mencukupkan maha suci di zat yang dapat menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Maksud dari kandungan surat Az-Zuhruf dan kekuasaan yang telah diberikan oleh Allah adalah bahwa dia pula lah yang menciptakan semuanya, yaitu semua makhluknya berpasang-pasangan. Dengan gegabah pasangan itu mereka saling menyempurnakan satu sama lain,
dan dialah yang menjadikan kapal sebagai alat transportasi untuk laut yang dapat mengantarkan kamu dan kebutuhan kamu ke tempat tujuan di laut dengan aman dan atas izin Allah. Jadi kita bahwasannya harus bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan, baik dalam rezeki sebuah makanan ataupun sebuah rezeki yang berupa kesehatan. Kemudian kamu ingat dengan pikiran dan hatimu nikmat Tuhanmu, yaitu ditundukkannya hewan-hewan untuk kamu apabila kamu telah hidup dengan aman dan menatap dan mantap dan melihat barang-barangmu aman di atasnya. Maha suci Allah. Nah, di sini juga ada beberapa hadis tentang menjaga sebuah lingkungan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam dan atau menanam satu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah bagian. Jadi analoginya, ketika kalian menanam sebuah pohon, kalian tanam sebuah pohon, lalu pohon itu menghasilkan sebuah buah. Buah ini dinikmati oleh manusia, oleh hewan, maka setiap gigitannya itu mendapat sebuah pahala amal sedekah baginya. Nah, ada juga hadis lain dari hadis Tirmidzi yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha suci, dia maha bersih yang menyukai kebersihan, dia maha mulia yang menyukai kemuliaan, dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Nah, bahwasanya dalam Islam itu sendiri, Islam juga mengajarkan datang ke sebuah kebersihan, baik dalam kebersihan jasmani maupun rohani, baik itu kebersihan dalam fisik maupun sebuah tempat ibadah, bahkan tempat ibadah sekalipun itu harus bersih. Bahwasanya nanti ada pembahasan dalam fikih itu taharah, pembersihan. Bahkan dalam melaksanakan sholat sekalipun kita pun harus bersih, bersuci juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan hari ini. Di lain hari kita bisa bertemu lagi dan bisa berbincang dengan materi pembelajaran dari kami. Oke, cukup sekian dari saya.